Shalom, pemirsa Hope Channel Indonesia yang diberkati Tuhan. Selamat datang kembali dalam program The Present Truth. Program yang akan mengupas poin-poin kebenaran firman Tuhan dan pengajaran yang relevan sepanjang masa. Pada episode yang lalu, kita telah mempelajari mengenai pertentangan besar yang walaupun kelihatan kita kalah, tapi pada nyatanya kita menang di dalam Tuhan. Kita masuk dalam kerajaan sorga. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Tentunya masih bersama dengan saya, Pendeta Jurgen Lumentut, dan narasumber kita yang sangat luar biasa, Pendeta Doni Kris Sutianto. Shalom Pendeta. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa, selalu luar biasa. Terima kasih Pendeta. Dan langsung saja Pendeta, pada saat ini kita akan membahas kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Apa yang Yesus benar pernah datang? Apakah Yesus benar pernah datang ke dunia dan mati serta bangkit? Ya, ini adalah kepercayaan inti bagi setiap orang Kristen. Karena apakah benar Yesus datang ke dunia ini dan kemudian mati serta bangkit dari kematian? Ya, dalam catatan Alkitab, murid-murid itu menjadi saksi bagaimana Yesus pernah datang ke dunia, dia mati, dan juga dia bangkit. Nah, kita dapat baca akan hal ini di dalam 2 Petrus 1 ayat 17 dan 18. Petrus berkata, kami menyaksikan, jadi bukan hanya dia, tapi ada murid Yesus juga yang lain. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi selain dia ada dua murid lain yang mendengarkan akan hal itu. Itu di dalam cerita dalam Matius pasal 17 ketika Yesus dipermuliakan di atas gunung. Dan pada waktu itulah mereka mendengar suara dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Nah, jadi dalam hal ini murid-murid itu menyaksikan bahwa Yesus mendapatkan pengakuan dari Bapa yang di sorga. Dan artinya Yesus itu ada pada waktu itu bersama-sama dengan mereka. Dan kemudian di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38 sampai 41 ketika Lukas menuliskan ini, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Ini waktu kehidupannya di dunia ini. Bagaimana kehidupan Yesus itu penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Jadi Yesus itu berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Ini waktu kehidupannya di dunia ini. Nah, beda dengan ayat tadi yang kita baca. Setan berjalan berkeliling, ya, mengaum-ngaum, seperti singa, ya, untuk mau menerkam siapa yang dia mau. Tapi Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Ini disinilah pertentangan besar itu kembali kelihatan, ya. Nah, dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Jadi dia benar-benar ada, dia menyembuhkan orang. Orang yang disembuhkan itu ada. Dan orang yang menyaksikan menjadi saksi itu ada di sana. Dan kemudian ayat 39. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Kami adalah saksi apa yang dilakukan di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Jadi kami di sini bukan hanya satu orang, ada banyak saksi bahwa Yesus itu pernah ada. Dan dia adalah peristiwa
yang nyata, yang betul-betul terjadi di atas dunia ini. Jadi ini bukan isapan jempol. Karena saat ini ada yang meragukan historical Jesus. Ya. Bahwa Yesus itu adalah pribadi yang betul-betul ada dalam sejarah. Nah, ada yang meragukan itu. Tetapi murid-murid Yesus memberikan kesaksian, kami adalah saksi. Nah sekarang dari 12 murid Yesus, ya, semuanya ini mengalami penganiayaan. Kalau Yesus itu tidak nyata, untuk apa mereka itu dianiaya? Dan dari 12 itu, 11 diantaranya tercatat mati syahid. Ya, jadi martir. Kalau Yesus tidak ada, untuk apa mereka itu setia sampai akhir, bahkan mengalami penganiayaan. Dan dikatakan di dalam ayat 39, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Jadi saksinya itu banyak, bukan hanya 1-2 di sana. Dan kemudian, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Mereka juga saksi. Mereka melihat. Jadi kehidupan Yesus itu adalah nyata. Dan kemudian kematiannya juga adalah nyata. Ya, kematian Yesus adalah nyata. Dan mereka juga adalah saksi. Ya. Mereka membunuh dia, menggantung dia pada kayu salib. Dan kemudian ayat yang ke-40. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Jadi kebangkitan Yesus itu juga adalah nyata. Di dalam 1 Korintus 15, ayat yang pernah kita baca di episode sebelumnya, itu menunjukkan bahwa dia menampakkan diri kepada 500 orang. Kebangkitan Yesus itu adalah nyata. Ada yang tidak percaya akan kematian Yesus. Oh, Yesus telah digantikan oleh yang lain. Nah, Yesus digantikan kematiannya oleh orang yang mirip dengan dia, tetapi tidak, karena saksi mata mengatakan bahwa Yesus itu mati, dan saksi mata mengatakan bahwa Yesus itu adalah bangkit. Ayat 41 dari 40, Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi. Jadi dia menampakkan diri kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan, minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi siapa saksinya? Murid-murid Yesus dan banyak yang lain. Kenapa? Mereka makan dan minum bersama dia setelah dia bangkit dari antara orang mati. Jadi murid-murid menjadi saksi, bukan hanya terbatas kepada murid-murid. Banyak orang selagi ketika Yesus itu hidup, dia melihat Yesus, mengalami mujizat Yesus, melihat akan mujizat-mujizat Yesus. Ada banyak orang yang melihat pada waktu Yesus itu disalib. Dan juga Yesus bangkit. Pada waktu Yesus bangkit, yang melihat itu ada begitu banyak orang. Jadi murid-murid menjadi saksi. Dan banyak lagi yang lain yang pernah melihat bagaimana Yesus hidup, Yesus mati, dan Yesus bangkit ke surga. Jadi memang benar pendeta ya, bahwa Yesus pernah ada di dunia ini, dia mati, bahkan dia dibangkitkan. Dan pendeta, apakah ada bukti dari luar Alkitab tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus ini? Ya. Di dalam Alkitab jelas sekali dikatakan. Bagaimana dengan di luar Alkitab? Ada beberapa bukti di abad pertama dari sejarawan Yahudi dan Roma. Yahudi dan Roma inilah yang menyalibkan Yesus kan? Dia menyalibkan Yesus. Ya. Jadi justru dari sejarawan Yahudi, orang Yahudi yang menyalibkan Yesus, tapi ada sejarawan yang mencatat peristiwa ini. Dan juga ada dari sejarawan
dari bangsa Roma, di mana orang Roma juga yang menyalibkan Yesus. Mereka mencatat peristiwa ini. Satu hal yang dapat kita baca adalah dalam tulisan Josephus. Josephus adalah sejarawan Yahudi, ya, kebangsaan Yahudi. Dia tulis di Antiquities, ya. Dia menyebutkan ini. Ini pada abad pertama. Pada saat itu muncul Yesus, dia katakan, seorang yang bijaksana. Dia adalah seorang pria. Dia melakukan banyak perkara-perkara luar biasa. Seorang guru manusia yang menerima kebenaran dengan sukacita. Dan ia memenangkan banyak orang Yahudi dan juga orang Yunani. Dia adalah Kristus. Pilatus telah menghukum dia disalib. Nah, mereka yang mula-mula mengasihinya tidak berhenti. Karena dia muncul kepada mereka hidup lagi pada hari ketiga. Jadi bayangkan kehidupan, kematian Yesus dan kebangkitannya dituliskan oleh Josephus. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati, ya, oh itu adalah isapan jempol dari para murid, Josephus mengatakan tidak, dia ada memang. Nah, di sini saya tidak menyebutkan banyak, tetapi sebenarnya lebih ada lagi yang lain selain Josephus dan juga Tacitus. Tacitus ini adalah sejarawan Roma. Ya, ada lagi sebenarnya Suetonius. Ya, cuma saya tidak masukkan di sini karena waktu kita juga terbatas untuk hal ini. Namun dari Josephus kita lihat kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus itu disebutkan. Yang berikutnya adalah Tacitus. Ya. Di Annals, dalam buku yang dia tulis, dikatakan Kristus dari mana mereka mengambil nama mereka telah dibunuh sebagai hukuman selama pemerintahan Tiberius oleh salah satu penguasa Pontius Pilatus. Bahkan yang menghukum dia pun disebutkan namanya di situ. Wah, sama persis jalan kita mana ya, Pontius Pilatus. Nah, siapa yang dihukum? Kristus. Ya, telah dibunuh. Ya, jadi ada orang yang tidak menerima Yesus karena katanya Yesus itu tidak betul-betul mati katanya. Tapi yang membunuh pun menuliskan ini sejarawannya, ya, bahwa Kristus telah dibunuh sebagai hukuman selama pemerintahan Tiberius. Tiberius ini kaisar yang di Roma berkuasa. Nah, oleh salah satu penguasa, ini gubernurnya, gubernur militernya kan, Pontius Pilatus. Nah, jadi dari sini kita dapati baik Alkitab maupun di luar Alkitab itu menyatakan bahwa Yesus pernah datang, Yesus pernah mati, dan Yesus bangkit. Dan saat ini tentunya dia ada di sorga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Terima kasih Pendeta. Nah, tentunya ada pertanyaan selanjutan Pendeta, karena Yesus sudah datang kan. Tapi kenapa? Kenapa Yesus harus datang ke dunia ini? Ya, mengapa dia datang ke atas dunia ini? Karena ini berhubungan juga dengan the great controversy atau pertentangan besar. Dia untuk menunjukkan bahwa kebenaran Allah, untuk menunjukkan kasih Allah, dan juga keselamatan yang disalahgambarkan oleh setan. Nah, di dalam Yohanes 18 ayat 37 dikatakan, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Jadi Yesus datang untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Manusia tidak tahu apa itu benar kalau Yesus tidak datang ke dalam dunia ini. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Bukankah setan telah menghasut, menggoda, dan membuat jatuh Adam dan Hawa dengan menyatakan kebohongan? Dan harus ada yang menyatakan kebenaran.
Tapi siapa yang menyatakan kebenaran? Kristus menyatakan kebenaran. Dia datang untuk menyatakan akan kebenaran. Sedangkan setan, apa yang setan katakan? Setan selalu mengatakan yang bohong. Yohanes 8 ayat 44 berkata, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Jadi setan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi karena setan ada di dunia ini, maka setan ada di dunia ini, maka Tuhan itu harus datang untuk menyatakan kebenaran. Dan untuk menyatakan kasih Allah. Karena setan menyalahgambarkan Allah, karakter Allah. Itulah sebabnya Yesus harus datang. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Jadi dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan. Kasih Allah dinyatakan dengan Yesus datang di tengah-tengah kita. Supaya apa? Supaya kita beroleh kehidupan. Kita beroleh keselamatan. Jadi Yesus datang untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan kasih Allah, dan untuk menyatakan keselamatannya kepada kita. Memberikan keselamatan. Melepaskan manusia itu dari budak dosa. Nah, kemudian kita dapat lihat di dalam Alkitab bahwa penipuan yang setan lakukan di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 6 kepada Adam dan Hawa menunjukkan bahwa setan berusaha mengatakan dusta. Buah terlarang itu boleh dimakan katanya. Sedangkan Allah itu, dia juga katakan Allah itu tidak kasih. Matamu akan terbuka kalau engkau makan itu. Dan hukumnya itu membatasi kesenangan. Ayat 1 dan ayat 5 di dalam Kejadian pasal 3, Allah berkata bahwa semua dari pohon itu jangan dimakan katanya. Karena kalau buah itu dimakan, kamu akan menjadi seperti Allah. Ini kebohongan setan. Kamu akan menjadi bukannya seperti Allah, malah menjadi jatuh sebagai manusia berdosa. Jadi Yesus datang untuk menyatakan kebenaran, untuk membuka kedok iblis, dan bukan hanya sekedar membuka mata kita akan kebenaran yang sebenarnya, tapi Yesus datang untuk menyediakan keselamatan bagi kita. Jadi itulah sebabnya kenapa dia perlu datang ke dalam dunia ini. Terima kasih pendeta. Jadi Yesus datang untuk menyediakan tempat bagi kita, menyatakan bahwa kita bisa selamat juga, mengalahkan setan itu tadi ya pendeta. Terima kasih pendeta. Dan saat ini ada pertanyaan, mengapa Yesus penting dalam keselamatan kita? Jangan dulu dijawab pendeta, karena pemirsa tetap selalu bersama dengan kami The Present Truth, karena kita akan kembali. Pemirsa Hope Channel Indonesia, kembali lagi dalam program The Present Truth. Dan saat ini kita sedang membahas tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Dan kembali lagi dalam pertanyaan kita yang sempat tertunda tadi, mengapa kehidupan Yesus penting dalam keselamatan kita? Jadi pendeta, mengapa kehidupan Yesus penting dalam keselamatan kita? Kehidupan Yesus ini penting bagi keselamatan kita karena pada waktu dia datang ke dunia ini, dia menunjukkan teladan kepada manusia dengan bergantung kepada Allah di sorga, dan Yesus dapat menang melawan setan dan dapat menurut kepada Allah. Dia menjadi teladan. Dia dapat menang dari dosa dan karena ketergantungannya kepada kuasa Roh Kudus. Dan kita lihat ini di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-15.
Di dalam Yohanes 13 ayat 15 dikatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ya. Jadi Yesus memberikan teladan kepada kita untuk supaya kita dapat berbuat sebagaimana Yesus perbuat. Di dalam ayat ini Yesus menunjukkan pada waktu itu adalah tentang perjamuan suci atau perjamuan terakhir Yesus. Dia memberikan satu teladan supaya kita ikuti. Namun bukan hanya itu. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 21, Petrus juga mengatakan akan hal ini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kehidupan Kristus penting bagi kita untuk memberikan kepada kita teladan bahwa kita bisa hidup sama seperti Kristus hidup. Ketika Kristus datang ke dalam dunia ini dan menghadapi pencobaan, dia bisa lapar, bisa haus, ya, bisa bersedih sama seperti kita, dan juga melewati semua godaan itu dengan kuasa Tuhan. Dia tidak menggunakan keilahiannya. Dia menggunakan kemanusiaannya namun bergantung kepada Tuhan. Dengan meninggalkan teladan, maka kita sebagai umat manusia kita diberikan pengharapan, kekuatan bahwa kita bisa menang sama seperti Kristus menang. Demikian juga di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15. Dikatakan di dalam Alkitab, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi Yesus memberikan teladan kita selama hidupnya. Jadi kalau ada yang mengatakan, saya ini kan manusia berdosa, ya. Jadi nggak apa-apalah kalau jatuh. Ya memang kita bisa jatuh. Ya. Namun bukan berarti kita tidak punya kekuatan untuk menang. Orang benar, Amsal katakan, kalau dia jatuh, dia akan bangkit lagi. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit lagi. Tetapi orang fasik, sekali dia jatuh, ya dia jatuh untuk seterusnya. Di dalam Tuhan, umat Tuhan itu bisa memperoleh kekuatan untuk menang di dalam mengalahkan kuasa kejahatan itu. Dan kehidupan Kristus memberikan kekuatan kepada kita untuk menang di dalam Tuhan. Itulah sebabnya kehidupan Yesus itu penting. Dan kehidupan Yesus inilah nantinya yang dipersembahkan di dalam kayu salib. Melalui kehidupan Kristus yang tidak bernoda itulah yang dipersembahkan di kayu salib. Sehingga kematian Yesus adalah kematian yang dapat memenuhi kebutuhan kita. Sebenarnya kita yang harus mati. Tetapi karena kehidupan Yesus yang tidak berdosa ini, yang tidak bercacat ini, memungkinkan untuk diberikan kepada kita manusia yang berdosa. Jadi Yesus memberikan teladan kepada kita, di mana kehidupannya adalah kehidupan yang penuh dengan pergumulan bersama dengan kuasa Tuhan, pergumulan bersama dengan kuasa Roh Kudus, pergumulan yang tidak mudah. Bahkan kita lihat di dalam pergumulan Yesus di Taman Getsemani, pergumulannya begitu berat sehingga sampai menitikkan tetesan air mata, darah ya. Jadi kita melihat pergumulannya berat. Pergumulan Yesus berat adalah seperti ini pada waktu dia hidup. Ketika kita punya mobil, kita punya mobil. Mobil kita itu adalah mobil Lamborghini. Disuruh lari 40. Berat enggak itu lari? Kalau mobil tahun 70-an, pergumulannya beda.
ya kan? Tapi kalau Lamborghini disuruh lari lambat, nah ini susah. Yesus dalam menghadapi godaan di dunia ini, dia punya kemampuan luar biasa. Dia punya kealahan, kuasa kealahan. Tapi kan dia harus nonaktifkan itu. Ya. Dia harus gunakan kemanusiaannya. Nah ini berat kan ini untuk yang mempunyai kekuatan Lamborghini ya, untuk lari 40 ini pergumulannya beda. Ya. Kecenderungannya ya orang lebih mudah untuk kecepatan tinggi. Tetapi Yesus tidak menggunakan kekuatannya, kealahannya, tapi kemanusiaan. Dia bergumul. Seorang yang suci ya berada di tempat yang penuh dengan kejahatan. Wah, ini kan tentunya mempunyai pergumulan yang sangat-sangat besar. Kita tidak pernah mengerti bagaimana pergumulan Yesus. Karena kita manusia berdosa. Ya. Tapi Adam dan Hawa adalah datang ya suci juga pada waktu itu. Tapi dia jatuh. Nah berbeda dengan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa suci dalam lingkungan yang suci. Tapi dia jatuh. Yesus, dia suci dalam lingkungan berdosa. Iya. Tentunya lebih berat daripada Adam dan Hawa. Dan pencobaannya kita lihat salah satunya waktu di padang gurun. Salah satunya yang digunakan oleh iblis adalah ubah batu jadi roti. Ini soal makanan juga. Dan itu kegagalan daripada Adam dan Hawa kan. Pada waktu disuruh petik buah pengetahuan yang baik dan jahat. Ya soal makan juga. Dia gagal di situ. Kemudian yang kedua, soal posisi. Sama Adam dan Hawa pada waktu kalau kamu makan, kamu akan jadi sama seperti Allah. Nah, terus waktu setan menggoda Yesus di padang gurun, salah satunya juga setelah batu jadi roti adalah jatuhkan dirimu ke bawah. Ya. Kalau engkau anak Allah, ya, jatuhkan dirimu ke bawah. Karena ada tertulis bahwa dia akan mengirimkan malaikatnya supaya kakimu jangan terantuk batu. Nah, jadi kalau engkau anak Allah, tunjukkan apa posisimu. Kamu kalau anak Allah benar ya minta sama Bapa. Ya. Digoda dengan hal yang sama pendeta. Iya, jadi digoda dengan hal yang sama. Tetapi bedanya Yesus dalam kondisi lapar. Nah, Adam dan Hawa digoda dalam kondisi kenyang kan begitu kan? Kondisi nggak lapar dia. Dan menarik di dalam Alkitab bahwa ketika setan datang kepada Yesus, itu bukan di hari yang ke-10, hari yang ke-20. Tetapi pada hari ketika dia lapar memang. Pada hari yang ke-40, laparlah Yesus. Pada waktu itu disuruh digoda untuk membuat batu itu menjadi roti. Jadi di sini pergumulan Yesus itu berat, lebih berat. Dan itulah sebabnya ribuan kali lebih berat daripada yang kita alami. Dan ketika dia bergumul di Getsemani, kita tahu dia sampai bercucuran keringat seperti apa? Darah. Ya. Wah, pergumulan yang sangat-sangat luar biasa. Tapi dengan begitu dia bisa memberikan teladan kepada kita. Bahwa meskipun sebagai manusia, kalau kita bergantung kepada Tuhan, kita dapat dimungkinkan untuk menang di dalam Tuhan. Terima kasih pendeta. Maka itu pentinglah kehidupan Yesus. Selanjutnya pendeta, bagaimana dengan kematian Yesus? Ya. Setelah kita menyadari bahwa kematian Yesus itu real, ya, nyata. Kematian Yesus ini penting bagi kita karena dengan kematiannya itulah membayar hutang dosa kita yang adalah maut. Mestinya kita yang mati, tapi Yesus yang menggantikan kita. Sehingga kita tidak perlu mati. Ada yang menggantikan tempat kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ketiga dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Kristus mati
karena dosa-dosa kita. Jadi kematian Yesus penting bagi kita memberikan teladan. Kematian Yesus penting bagi kita karena Yesus yang menggantikan kematian kita. Dia yang membayar utang dosa kita. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat 19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Jadi Yesus mati untuk menebus kita dari dosa, dari cara hidup kita yang sia-sia. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, jadi dua firman Tuhan ini menunjukkan mengapa kematian Yesus itu penting bagi kita. Karena itu adalah cara di mana Allah menebus kita dari dosa. Menebus kita dari dosa. Menebus kita dari kematian kekal. Dan kemudian di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi dosa kita lah yang dipikulnya. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Karena salib itulah kita selamat. Itulah kenapa kematian itu penting bagi kita. Karena kematian Yesus itu menjamin keselamatan kita. Jadi sama seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, bahwa kenapa Yesus yang adalah Allah yang perlu datang? Karena dia menciptakan kita, hanya dia yang bisa memperbaikinya. Dan dia juga tahu jalan yang terbaik untuk menyelamatkan kita. Dan bagaimana jalan yang terbaik untuk menyelamatkan kita adalah salib. Salib, kematian Yesus Kristus ya. Dan ini unik ya, karena cara Tuhan ini sangat luar biasa. Kematian ini menunjukkan akan kasih Bapa yang luar biasa. Yang menunjukkan kasih Allah yang luar biasa. Karena Yesus adalah Allah, dia rela mati untuk kita. Jadi dengan demikian dalam hal ini kita dapat menghargai akan kematian Yesus. Nah, sangat disayangkan kalau orang sudah mengetahui akan hal ini, lalu kemudian dia tidak menerima Yesus. Yang salah orang itu sendiri. Iya. Karena Bapa telah mengaruniakan yang terbaik dari sorga. Siapa? Ya Allah sendiri, dirinya sendiri dalam hal ini adalah Yesus. Ya. Yang sederajat, yang co-equal, co-eternal ya, dengan Bapa. Dia mati untuk manusia. Dia menjelma menjadi manusia dan hidupnya hidup yang tak bernoda. Dan kematiannya adalah membayar dosa kita. Oh, bayangkan siapa yang seperti Allah seperti ini. Ya. Di dalam mitos-mitos Yunani ada Allah-Allah lain yang kemudian diciptakan, yang lahir secara literal dan kemudian penuh dengan hawa nafsu. Cerita mitos Yunani itu dewa-dewanya, ya, Allah-Allah mereka. Tetapi di dalam cerita Yesus ini sangat tidak mementingkan diri. Ya, kita telah pelajari bagaimana pribadi-pribadi dalam kealahan itu saling meninggikan satu dengan yang lain, tidak mementingkan diri, berkorban untuk kepentingan yang lain. Ya, jadi kasih Tuhan ini sangat nampak melalui kematiannya, di mana itu adalah untuk membayar Dosa-dosa. Ya. Tapi pendeta, bukankah Allah itu mengampuni dosa? Terus karena Allah mengampuni dosa, kenapa harus ini ada harus ada kematian? Nah, sebelum dijawab pendeta, pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Hope Channel Indonesia.
Pemirsa Hope Channel Indonesia, masih bersama dengan kami dalam program The Present Truth, di mana kita sedang membahas tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Dan pada saat ini, ada pertanyaan yang sempat tertunda tadi. Jadi, bukankah Allah bisa mengampuni dosa tanpa harus mati? Oke, pendeta bisa dijawab. Ya, bisa saja, tetapi itu menunjukkan bahwa hukumnya itu tidak adil dan bisa berubah dan sewenang-wenang. Karena di dalam Alkitab dikatakan Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Jadi dosa itu adalah di dalam 1 Petrus pasal 3, dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Nah, dan upah dosa itu adalah maut. Jadi pelanggaran hukum Allah itu berakibat maut. Nah, siapa yang mau ngambil itu harus ada. Bisa aja, oh nggak perlu main hapus saja. Berarti hukum Allah nggak penting dong. Ya. Oh, bisa sewenang-wenang Tuhan terhadap hukumnya. Dan itu berarti tuduhan setan itu benar. Tuhan itu sewenang-wenang. Tuhan itu tidak adil. Tetapi Tuhan itu adalah adil dan pada waktu yang sama dia itu kasih. Bagaimana itu berjalan? Kasih itu menunjukkan itu, salib itu menunjukkan kasih dan keadilan itu berjalan bersama-sama. Nah, jadi karena upah dosa ialah maut, itu menuntut kematian, ya, menuntut kematian. Tetapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Dan itulah sebabnya di dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada apa? Pengampunan. Jadi Alkitab katakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan itu sebabnya Yesus harus mati. Kalau Yesus tidak mati, berarti ya hukum Allah itu hanya kacang-kacang. Hukum Allah itu nggak penting banget gitu. Ya. Dan hukum Allah itu kan mencerminkan karakter Allah. Jadi hukum Allah itu mencerminkan bagaimana Allah itu adalah adil dan kasih dan juga semuanya ada di sana. Dan pelanggaran terhadap hukum Allah itu bukan main-main. Itu sangat besar akibatnya. Dan itulah sebabnya Alkitab berkata tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Di salib, kasih dan keadilan Allah itulah berjalan bersama-sama. Di dalam Mazmur 85 ayat yang ke-10 dikatakan, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Nah, di mana ini bisa terjadi? Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Salib. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Disitulah disalib. Di mana dengan disalib, maka kita akan melihat bahwa Allah itu adil. Dan juga kita dapat melihat kasih Allah pada waktu yang sama. Kenapa? Karena Yesus mati bagi kita. Itu pertunjukan kasih Allah yang besar. Demikian juga di dalam Mazmur 89 ayat yang ke-14 dikatakan, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Jadi hukum Allah itu ya tidak bisa dibuang begitu saja. Karena itu adalah tumpuan tahta Allah. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Jadi keadilan, hukum, dan kasih setia semua berjalan bersama-sama. Itu kita lihat pertunjukannya di salib. Ya. Jadi itulah cara Allah membayar dosa kita. Jadi ada satu cerita yang sering kita mungkin dengar. Bagaimana seorang hakim, memimpin pengadilan seorang anak yang dibawa ke pengadilan karena melanggar kecepatan lalu lintas. Jadi saya melihat ini di YouTube ya. Ada suatu cerita video seorang ayah memimpin pengadilan. Nah, anak muda dibawa itu kemudian ternyata dihukum, didenda
Wah, dia bingung-bingung, kenapa kok bapaknya sendiri denda dia, padahal dia hakim. Tapi dia harus bayar, gak punya duit. Lalu hakim ini melepaskan jubahnya, lalu kemudian dia mengeluarkan dompet dan dia bayar. Dia bayar. Sudah nak, pulang. Itu ibumu sudah tunggu. Jadi kasih dan keadilan berjalan bersama-sama. Tuntutan dari hukum adalah penalti ketika melanggar. Dan penaltinya adalah dalam hal dosa adalah maut. Jadi siapa yang harus bayar itu? Ya, karena pelanggaran terhadap hukum maut, ada yang harus bayar, Yesus loh. Yesus Kristus. Yesus yang membayar itu dengan hidupnya. Nah, di dalam Roma ayat 8, pasal 8 ayat yang keempat dikatakan, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi dengan kematian Yesus, ya, tuntutan hukum Taurat itu digenapi, ya, dalam kita dengan kematian Yesus di kayu salib. Dengan demikian menerima Yesus dan hidup menurut roh, maka kita boleh hidup kekal, boleh diselamatkan ketika Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Pendeta. Jadi jelas ya, kematian juga penting. Tidak hanya kehidupan, sekarang kematian juga penting dalam kehidupan kita. Selanjutnya Pendeta, bagaimana dengan kebangkitan? Apakah itu juga penting bagi kita? Mengapa kebangkitan Yesus penting bagi kita? Ya, kenyataannya bahwa gereja mula-mula sangat bergantung kepada kebangkitan Yesus ini. Dan ini sangat ditekankan oleh Rasul Paulus ketika dia tuliskan di dalam Alkitab. Karena kebangkitan adalah merupakan jaminan keselamatan. Bahwa dalam Yesus ada kepastian keselamatan itu. Kebangkitan menunjukkan bahwa keselamatan kita itu pasti. Nah, di dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 13, Rasul Paulus menuliskan akan hal ini. Dikatakan, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi kebangkitan kita adalah karena kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah fondasi kebangkitan dari umat Tuhan. Semua orang yang percaya kepadanya. Itu adalah fondasi dari kebangkitan. Dan 1 Korintus 15 ayat 17 juga mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan juga tidak berguna. Kehidupan Kristus penting untuk teladan bagi kita. Kematian Kristus penting untuk menebus kita dari dosa. Kebangkitan Kristus itu adalah yang menunjukkan bahwa kita memiliki jaminan keselamatan. Nah, jadi jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu. Sia-sia percayaan kita semua. Sia-sia kita mengikut Kristus kalau Yesus tidak bangkit. Tapi Yesus bangkit. Dalam 1 Korintus 15 ayat 20, di sini Rasul Paulus katakan, tetapi yang benar ialah, tadi kan ada katakan, bagaimana di antara kamu mengatakan tidak ada kebangkitan orang mati. Tetapi kemudian 1 Korintus 15 ayat 20, tetapi yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Ini yang benar. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Kristus tidak bangkit, itu tidak benar. Jadi Kristus bangkit dari antara orang mati. Itu yang benar. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dan saksinya di dalam ayat yang kelima dari 1 Korintus 15 ini, 500 orang. Jadi tidak main-main. 500 orang saksinya
bahwa Yesus, dan murid-murid mengatakan setelah kebangkitannya kami makan dan minum. Dan itu sebabnya mereka mau mati. Mati, ada yang disalib dengan kepala terbalik seperti Petrus, ada yang dikuliti hidup-hidup, ya. Ada ya Lempar dengan yang batu, dipancung, pancung. ya. Ada ya dilempar batu, ya. Masing-masing berbeda-beda cara kematiannya. Ya, meski ada juga yang sama, kebanyakan dipancung kepalanya. Tetapi mereka mau itu karena mereka saksi bahwa Yesus bangkit dari kematian. Itulah sebabnya Paulus sendiri yang sekitar tahun 66 atau 67 dia dipancung. Tetapi yang benar adalah Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Dia mau untuk mati syahid dalam kebenaran. Karena kalau tidak demikian, dia katakan, sia-sialah kepercayaan kamu. Jadi kebangkitan Yesus ini penting untuk menjadi materai jaminan keselamatan bagi kita. Tanpa kebangkitannya, maka sia-sia kepercayaan kita. Baik, terima kasih pendeta. Sudah dijelaskan pendeta ya, berarti ketiga-tiganya penting. Kehidupan, kematian, kebangkitan itu penting dalam kehidupan kita. Tapi pendeta, sekarang pendeta, pertanyaan selanjutnya bagaimana kita menerima itu semua? Menerima akan kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Sangat sederhana. Alkitab mengatakan, melalui percaya dan beriman kepada Yesus. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu sebabnya percaya dengan beriman itu sudah cukup. Dan iman yang bertumbuh dalam Kristus, iman yang sejati adalah iman yang berbuah, yang bekerja dalam kasih. Nah, ayat yang lain kita dapat buka di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Semua orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi percaya, beriman kepada Yesus, dan hidupkan imanmu itu dalam Yesus. Maka kita menerima akan kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Ya, dengan pernyataan iman kita ini, dan kemudian kita hidup di dalam Yesus, maka kita boleh diselamatkan di dalam Dia. Amin. Luar biasa pendeta. Terima kasih pendeta. Itu yang tadi adalah pertanyaan terakhir. Dan pada saat ini mungkin pendeta ringkaskan semua yang kita sudah pelajari. Ya, di dalam pelajaran kita saat ini yang perlu kita lihat adalah kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus itu adalah peristiwa yang nyata melalui bukti Alkitab, karena kita lihat para murid-murid Yesus sendiri pun adalah saksi mata, dan juga dari catatan sejarah. Josephus, Tacitus, Suetonius, ya, para sejarawan di abad-abad pertama ini, mereka menuliskan bagaimana kehidupan Yesus ada nyata, kematiannya adalah nyata, dan juga adalah kebangkitannya adalah nyata. Kehidupan Yesus itu penting bagi kita karena itu memberikan kepada kita teladan bahwa apabila kita bergantung kepada Tuhan, kita bisa menang sama seperti Kristus telah menang. Demikian juga dengan kematiannya. Kematian Yesus itu penting bagi kita karena dengan kematiannya Ia menebus dan menghapus hutang dosa kita. Jadi kehidupannya adalah teladan bagi kita. Kematiannya adalah membayar hutang dosa kita. Dan kebangkitannya adalah memberikan pengharapan kehidupan kekal
demikian juga menjadi jaminan kehidupan yang kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Untuk menerima semua persediaan yang Yesus sediakan ini, kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, diperlukan iman untuk percaya kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Silakan pendeta ditutup dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena telah mengirimkan anakmu Yesus, yang telah datang hidup di dunia ini memberikan teladan bagi kami, dan telah mati bagi kami untuk membayar hutang dosa kami, dan telah bangkit untuk memberikan jaminan keselamatan bagi mereka yang percaya. Tolonglah kami untuk selalu memiliki iman di dalam Yesus, sehingga kami boleh setia sampai akhir, dan Yesus menjemput kami pada kedatangan-Mu yang kedua untuk membawa kami kepada keselamatan yang kekal. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pendeta. Puji syukur kepada Tuhan, pelajaran yang bagus, yang indah kita sudah pelajari pada saat ini tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Sudah membawa kita lebih lagi dekat dengan Dia. Dan saya masih mengajak saudara, kita semua untuk boleh mengikut akan episode selanjutnya. Karena untuk episode selanjutnya, kita masih akan membahas tentang setelah menerima Yesus, apa yang dialami oleh umat Tuhan. Dan selanjutnya, bagaimana Allah menolong kita memiliki pengalaman bersama dengan Dia. Nah, kita akan jawab itu di episode selanjutnya. Dan sekali lagi, kami masih mengajak sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, agar masih boleh ikut dalam acara The Present Truth. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.